Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, sahabat-sahabati sekalian. Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi bagi yang sudah melakukan presentasi. Mungkin ada beberapa hal memang yang perlu kita tambahkan guna pengembangan dari diskusi yang sudah berjalan ya. Terkait tentang ilmu tertibil ayati was suwar, atau teori di dalam ilmu Al-Quran yang membahas tentang sistematika ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara masalah ayat dan surat, tentu tadi sudah dipresentasikan. Ayat itu secara etimologi atau bahasa harfiah bisa berarti mukjizat, bisa berarti alamat atau tanda, bisa berarti pelajaran atau ibrah, bisa berarti sesuatu yang menakjubkan gitu, atau kumpulan dan lain sebagainya. Dalil itu juga secara etimologi masuk kategori definisi ayat. Kemudian secara terminologis, ayat itu sekelompok kata yang memiliki awal dan akhir yang berada dalam satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu ayat ya. Dan memang di dalam Al-Quran unik karena batasan itu menggunakan istilah ayat. Kemudian surat itu pengertiannya juga banyak. Secara etimologi surat itu bisa berarti tempat atau kedudukan yang tinggi. Al-manzilah ar-rafi'ah itu surat ya, tapi juga berarti pagar. Diambil dari kata asur. Kemudian surat itu juga berfungsi memagari ayat-ayat biar kuat dan rapi, sehingga surat itu berarti pagar juga. Tetapi secara terminologi surat itu bermakna sejumlah ayat yang tergabung dalam satu unit atau kesatuan yang memiliki awal dan akhir. Itu definisi surat. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita itu mengetahui ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ayat Al-Quran itu diketahui secara tauqifi. Tauqifi itu memang berdasarkan petunjuk Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan ijtihadi. Jadi ayat ini batasannya sini, kemudian ayat ini batasannya sini, berhentinya di sini, itu berdasarkan petunjuk Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tauqifi. Dari sononya itu namanya tauqifi. Meskipun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diketahui secara ijtihadi, tetapi pendapat ini lemah ya. Dan ada yang berpendapat pula bahwa untuk mengetahui dan menetapkan ayat Al-Quran itu ada dua cara kompromi gitu ya, yaitu tauqifi sekaligus ijtihadi. Memang ada sifat kompromis lah kira-kira. Jadi memang perbedaan yang muncul itu menjadi wajar. Kenapa? Karena ketentuan ayat itu terletak pada fasilahnya. Sebagaimana korinah sajak dalam prosa dan qafiyah bait itu di dalam syair. Sementara Kanjeng Nabi ketika membaca lafal Al-Quran itu memang terkadang waqaf ya, dan terkadang juga wasol. Sehingga terdapat dua kemungkinan ketika Kanjeng Nabi membaca Al-Quran waqaf, bisa jadi itu adalah batasan ayat, tetapi bisa jadi karena memang nafasnya ketika itu memang tidak kuat gitu ya, nafas berhenti kemudian diwakafkan, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi. Dari situlah kemudian ulama berbeda pendapat. Contoh kasus yang konkret itu kasus Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut sebagai As-Sab'ul Matsani. Jadi surat yang ayatnya ada 7 yang dibaca secara berulang-ulang. Surat Al-Fatihah. Tetapi kita tahu perbedaan pendapat mengenai basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Kalau misalnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita sholat membaca Al-Fatihah harus membaca basmalah. Tetapi dan itu ayatnya 7 ya. Nah, imam yang lain juga mengatakan basmalah tidak merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, tetapi ayatnya tetap 7. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau misalnya yang basmalah merupakan surat Al-Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat, berarti 7. Amin nggak masuk gitu ya. Kemudian yang tidak menggunakan basmalah tetap 7.
Sehingga dia mulai ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Kemudian yang terakhir baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh kasus. Sehingga memang kalau kita berbicara masalah perbedaan pengetahuan tentang ayat batasannya mana-mana, itu ya tadi ada pendapat tauqifi, ada yang mengatakan ijtihadi, tetapi yang paling selamat kita katakan bahwa itu adalah tauqifi berdasarkan bimbingan Allah. Nah, kemudian itu juga bisa terjadi dalam hal jumlah keseluruhan ayat. Ulama tentu berbeda pendapat kan. Ada yang mengatakan bahwa ayatnya itu 6.666 dan seterusnya. Tetapi pada prinsipnya kalau misalnya kita membaca beberapa literatur ilmu Al-Quran, intinya ayat Al-Quran itu berjumlah lebih dari 6.200 ayat. Lebihnya berapa? Itu memang diperselisihkan. Ada yang mengatakan lebih 17, itu Imam Nafi'. Kemudian ada yang mengatakan 6.200 lebih 20 ayat, itu Imam Ibnu Katsir. Kemudian lebih 36 ayat, Hamzah dan Kisai. Ada yang mengatakan Imam Asim itu bahkan 6.200 lebih 5 ayat, itu Imam Asim. Kemudian ada yang mengatakan lebih 26 ayat, itu Imam Yahya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekali lagi bahwa perbedaan ini adalah disebabkan oleh perbedaan mendengar dari Rasul penempatan wakaf dan wasalnya ada di mana. Itu. Kemudian selanjutnya tadi juga sudah dibahas tentang kategori surat ya. Surat dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama sebelum itu mungkin kita sampaikan dulu, jumlah surat dalam Al-Quran itu juga diperdebatkan. Ada yang mengatakan Al-Quran itu 114 surat gitu. Meskipun terdapat pula yang mengatakan 113 surat. Ada yang bahkan mengatakan 112 surat. Yang kurang itu kenapa? Seperti Imam Mujahid itu mengatakan Al-Quran itu 113 surat ya. Kemudian ada yang mengatakan juga 112 surat itu karena yang Qul a'udzu birabbin nas dan Al-Falaq itu Al-Mut'awwidzatain itu dijadikan satu surat. Kemudian surat At-Taubah itu dianggap sebagai lanjutan dari surat Al-Anfal itu. Nah, kategori surat dalam Al-Quran itu satu ada yang disebut dengan Al-Diwal. Diwal itu surat yang panjang-panjang gitu. Yang kedua ada kategori Al-Mi'un, namanya surat yang jumlah ayatnya itu mencapai 100 ayat atau lebih. Itu namanya Al-Mi'un. Dari kata mi'ah itu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai surat Al-Mathani, itu yang surat jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat. Ada yang disebut sebagai Al-Mufassal, surat yang letaknya di akhir Al-Quran, itu Al-Mufassal. Nah, pokok bahasan inti kita adalah sistematika ayat dan surat di dalam Al-Quran. Ini sempat beberapa waktu saya singgung ya, bahwa sistematika surat atau tartibul ayati wassuar di dalam Al-Quran itu juga ada dua teori. Ada teori tauqifi dan ada ijtihadi. Tauqifi itu dari sononya. Intinya begini, sing ngurut-ngurut ke surat dan ayat dalam Al-Quran itu sopo gitu. Kok bar alhamdulillahirabbil alamin kok arrahmanirrahim, lagi maliki yaumiddin. Itu namanya sistematika ayat. Itu kira-kira kokonone kanggone Gusti Allah. Apa sakbenere para pengumpul Al-Qur'an niku sing asale entuk sitok loro kemudian dirangkai kembali. Nah, ini kalau misalnya mayoritas ulama mengatakan bahwa sistematika ayat dan surat di dalam Al-Qur'an itu tauqifi dari sononya. Tapi ada yang mengatakan bahwa sistematika ayat itu tauqifi, tapi kalau surat itu bisa tauqifi, bisa ijtihadi. Jadi ayat itu misalnya balkul huwallahu ahad, terus Allahus somad, kemudian lam yalid walam yulad, itu urut-urutan seperti itu dari sananya tauqifi, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan ke malaikat Jibril sehingga malaikat Jibril rawuh kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi dikasih tahu bahwa ayat ini Kanjeng Nabi nanti ditaruh setelah ayat ini, sehingga sistematika atau tartibul ayat itu sifatnya adalah tauqifi. Tetapi kalau surat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tauqifi dan itu mayoritas ulama, ada yang mengatakan ijtihadi. Kenapa ijtihadi? Karena orang-orang yang mengatakan bahwa itu ijtihadi itu dia melihat fakta sejarah bahwa mushaf para sahabat itu ternyata berbeda-beda ya. Berbeda-beda runtutan suratnya. Kalau misalnya mushafnya Ubay bin Ka'ab, kemudian mushafnya Ibnu Mas'ud, itu kan bukan dimulai dari surat Al-Fatihah ya. Kemudian setelah surat Al-Baqarah bukan Ali Imran tetapi
An-Nisa dulu, ada Al-Maidah dulu, bahkan mushafnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah sesuai dengan sistematika nuzulnya, tartib nuzulinya. Sehingga mushafnya Sayyidina Ali itu dimulai dari surat Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, Qaf dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari fakta sejarah itu kemudian orang mengatakan bahwa urut-urutan surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu sifatnya ijtihadi. Tetapi toh saya lebih cenderung kita semua, karena kita termasuk mubtadiin atau orang-orang yang baru di dalam belajar atau studi Al-Quran, maka pendapat yang paling selamat adalah yang mengatakan bahwa sistematika ayat dan surat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, dari sononya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bimbingan Allah itu, melalui malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada buku menarik mungkin ya yang silahkan dibaca kalau misalnya kita kepengen mengerti tentang rahasia sistematika ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kok ayat ini atau surat ini ditaruh setelah surat ini dan lain-lain. Itu ada buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, namanya Asraru Tartibil Quran. Itu menarik dibaca. Saya sering menggunakan itu kalau misalnya kepengen berbicara masalah munasabah bainas suwar yang ada di dalam Al-Quran ya. Kenapa setelah surat Al-Ma'un itu kemudian surat Inna A'toina itu Al-Kautsar gitu. Karena ternyata isinya Al-Kautsar itu mengcounter atau menolak isi dari surat Al-Ma'un gitu ya. Al-Ma'un itu berbicara masalah bakhil, Al-Kautsar berbicara masalah loman gitu, dermawan. Al-Ma'un itu berbicara masalah lalai dalam sholat, kemudian Al-Kautsar itu berbicara masalah diminta untuk sholat, fasolli. Al-Ma'un itu berbicara masalah pamer ya gitu. Al-Kautsar berbicara masalah fasolli li rabbika, keikhlasan. Al-Ma'un berbicara masalah tidak mau infak, zakat gitu. Al-Kautsar berbicara masalah wanhar gitu, diminta untuk berkorban dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir yang mungkin saya sampaikan tentang ilmu Fawathihis Suwar ya. Ilmu atau teori yang terkait dengan awal-awal yang ada di dalam surat Al-Quran. Itu kan ada huruf-huruf tertentu, alif lam mim, alif lam ro, nun, qaf dan seterusnya, itu disebut sebagai teori tentang awal-awal surat dalam Al-Quran. Nah itu memang ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf dan seterusnya. Nah pendapat ulama tentang Fawathihus Suwar itu begini. Yang pertama, tafsirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna hadhil huruf ilmun masturun wa sirrun mahjubun istasarahullah. Jadi diserahkan kepada Allah. Makanya kebanyakan mufassir kalau menafsirkan alif lam mim itu Allahu a'lamu bimuradih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu maksudnya apa. Meskipun banyak juga mufassir, terutama mufassir sufi gitu ya, itu yang kemudian berupaya memahami atau menggali rahasia di balik huruf-huruf atau akhraful muqatta'ah itu tadi. Jadi kalau alif itu dianggap Allah, lam itu dimaknai Jibril, mim Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Yasin itu adalah singkatan dari ya sayyidal mursalin dan seterusnya. Itu sah-sah saja sebagai seorang mufassir. Tetapi mayoritas ulama mengatakan itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu merupakan bentuk dari i'jaz Al-Qur'an. Yang ketiga, Fawathihus Suwar itu diambil dari asma Allah. Kemudian yang selanjutnya, Fawathihus Suwar itu adalah Ismul A'zam. Kemudian yang selanjutnya, Fawathihus Suwar itu dianggap sebagai sumpah Allah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Fawathihus Suwar itu dapat dihitung secara matematis ya, baik mewakili jumlah huruf dalam surat tersebut maupun rahasia matematis yang lain. Jadi ada yang mengatakan kenapa ini kok dimulai dengan alif lam ro? Bisa jadi karena huruf alif itu lebih dominan, lam itu ranking 2, ro di dalam seluruh ayat Al-Quran. Itu juga ada yang menghitung sampai seperti itu. Lah hikmahnya kenapa ada Fawathihus Suwar seperti itu, kok kayak mengandung misteri gitu. Karena yang pertama itu untuk membangkitkan potensi kita bertadabbur ya, mikir-mikir terhadap keberadaan Al-Quran. Luar biasa gitu. Dan itu memang dalam sejarah kebahasaan nggak pernah ada model yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai tantangan bagi para pengingkar Al-Quran karena saking indahnya itu. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian.
merangsang kajian dan juga menarik untuk selalu diperhatikan. Sehingga Mbah Bisri Mustafa ketika menafsirkan Alif Lam Mim itu seakan-akan begini, memancing perhatian orang Gusti Allah ketika itu. Ketika Makkah baru gaduh gitu, kemudian ada Alif Lam Mim itu, kemudian orang-orang langsung loh, ono apa itu? Mbah Bisri itu sampai mencontohkan kira-kira kalau misalnya kita memimpin sidang, orang-orang pada gaduh, kemudian dianggap Alif Lam Mim misalnya itu seperti kita menggedor meja itu. Dok 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 gitu. Kemudian orang-orang nanti perhatiannya akan beralih ke meja itu tadi. Oh, ada apa? Kira-kira seperti itu. Beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan dan saya tambahkan terkait tentang sistematika ayat dan surat di dalam Al-Quran atau ilmu tartibil ayat was suwar fil Quranil Karim. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sahabat-sahabat sekalian, dan sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.